Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita masuk materi baru yaitu tentang termokimia. Tetapi di sini nanti termokimia beberapa konsepnya masih ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya yaitu termodinamika. Nah, untuk kali ini bagian dari termokimia yang akan kita bahas itu masih konsep-konsep dasarnya yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai dasar untuk mempelajari konsep-konsep termokimia yang lebih lanjut. Nah, mari kita mulai. Seperti yang kita tahu bahwa energi itu sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pada awal abad ke-20, ketergantungan pada kayu dan batu bara sebagai sumber energi itu digantikan oleh yang namanya minyak bumi. Nah, sejak saat itulah pada awal abad ke-20, konsumsi minyak bumi terus-menerus meningkat. Dan seperti yang kita tahu, persediaan minyak bumi itu terbatas. Nah, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka krisis energi adalah suatu keadaan yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di sini ketika ada kayu dibakar, itu dia akan melepaskan energi. Nah, energi itu juga dilepaskan dari pembakaran benda-benda lain seperti pembakaran kertas, bensin, batu bara, dan gas alam. Nah, semua proses tersebut melibatkan suatu reaksi kimia yang disertai dengan pelepasan energi. Namun, tidak semua reaksi kimia itu disertai dengan pelepasan energi. Sebagai contohnya adalah reaksi peruraian air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, pada reaksi tersebut terjadi penyerapan energi. Nah, energi yang menyertai suatu reaksi kimia itu dapat berupa energi panas, energi listrik, energi cahaya, atau jenis energi lainnya. Nah, dalam termokimia ini itu merupakan bagian dari ilmu kimia yang membahas energi panas yang menyertai suatu reaksi kimia. Nah, di termokimia juga nanti kita akan membahas yang namanya kuantitas energi panas yang diserap dan yang dilepaskan suatu reaksi kimia. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal apa yang namanya sistem dan lingkungan, di mana sistem didefinisikan sebagai bagian dari alam semesta di mana kita ingin memusatkan perhatian atau yang menjadi objek dari penelitian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Jadi contohnya di sini ada larutan campuran dari BaOH 2 kali dan NH4NO3 ditempatkan dalam sebuah Erlenmeyer, di mana dalam keadaan ini sistemnya merupakan larutan dari BaOH 2 dan NH4NO3, sedangkan lingkungannya adalah partikel-partikel zat yang ada di dalam sini di ruang kosong dari Erlenmeyer maupun yang ada di bagian luar Erlenmeyer itu. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya juga bahwa sistem itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem tersekat. Nah, di sini contohnya untuk sistem terbuka adalah terdapatnya larutan CuSO4 yang ditempatkan dalam labu ukur, di mana labu ukurnya ini tanpa tutup. Jadi tidak ditutup ya, tanpa tutup. Nah, air sebagai pelarut dalam larutan CuSO4 itu dapat mengalami yang namanya penguapan. Nah, ketika terjadi penguapan, maka partikel-partikel udara akan keluar. Nah, selain itu, partikel-partikel udara yang ada di luar labu ukur itu juga akan masuk ke dalam labu ukur itu, karena di sini tadi kita ingat bahwa tidak ada tutup, sehingga dari sini akan terjadi yang namanya pertukaran materi. Nah, selain adanya pertukaran materi di dalam sistem terbuka ini juga akan terjadi pertukaran energi. Kita misalkan jika larutan CuSO4 ini kita tempatkan dalam wadah yang berisi air panas,
maka apa yang terjadi? Maka larutan CuSO4 di dalam ini juga akan temperaturnya juga akan naik. Berbeda lagi kalau kita tempatkan ke air dingin atau air es misal, maka yang terjadi suhu atau temperatur larutan CuSO4 ini juga akan menurun. Nah, dari sinilah terjadi yang namanya pertukaran energi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam sistem terbuka itu terjadi pertukaran materi dan terjadi pertukaran energi. Nah, berbeda dengan sistem terbuka, pada sistem tertutup ini dia di sini sistemnya dia untuk labu ukurnya diberi tutup sehingga tidak memungkinkan adanya pertukaran materi, tapi masih mungkin adanya pertukaran energi. Nah, jika sistem atau larutan CuSO4 itu tadi dia ditempatkan dalam bejana yang terisolasi, maka yang terjadi apa? Di sini masih ada tutup ya. Di sini ditutup, lalu ditempatkan lagi di bejana terisolasi, maka baik pertukaran materi maupun pertukaran energi itu tidak akan mungkin terjadi atau tidak mungkin dialami oleh sistem di sini. Jadi dalam sistem tersekat tidak ada pertukaran materi maupun pertukaran energi. Nah, sekarang kita mempelajari apa yang namanya sistem reaksi. Nah, suatu reaksi kimia itu merupakan suatu sistem yang berlangsung dalam kondisi atau lingkungan tertentu. Bila suatu reaksi kimia berlangsung dalam larutan, maka atom, ion, atau molekul yang terlibat dalam reaksi tersebut itu merupakan sistem dari reaksi itu. Jadi atom, ion atau molekulnya itu sebagai sistem. Sedangkan pelarut atau zat lain yang tidak terlibat dalam persamaan reaksi itu merupakan lingkungannya. Nah, sedangkan untuk reaksi dalam fase gas itu molekul-molekul gas yang terlibat dalam reaksi itu merupakan sistem dari reaksi itu, sedangkan gas-gas yang tidak terlibat dalam reaksi itu merupakan lingkungan dari reaksi tersebut. Nah, misal di sini, manakah yang bertindak sebagai sistem dan lingkungan pada campuran larutan perak nitrat dan natrium klorida. Nah, kalau kita tulis persamaan reaksinya, perak nitrat larutan ya, maka dia aquos, perak nitrat AgNO3 bereaksi dengan larutan NaCl aquos menjadi AgCl solid plus NaNO3 aquos. Nah, dari sini, dari persamaan ini tadi kan ada yang namanya sistem reaksi. Nah, yang merupakan sistem reaksi itu adalah zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi ini. Jadi, yang menjadi sistem itu adalah AgNO3, NaCl, AgCl, dan NaNO3. Sedangkan molekul-molekul air yang berfungsi sebagai pelarut itu merupakan lingkungannya. Jadi di sini adalah aquos kemarin kan artinya dia merupakan larutan di mana dia dilarutkan dalam pelarut air, sehingga air di sini dia sebagai lingkungannya. Nah, di sini contohnya manakah sistem reaksi dan lingkungan dari reaksi antara gas hidrogen dan oksigen yang menghasilkan uap air di udara. Nah, kalau kita tulis persamaan reaksinya, gas hidrogen H2 gas dan oksigen O2 gas menghasilkan uap air H2O. Nah, kalau kita samakan dulu persamaan reaksinya, berarti di sini oksigennya ada 2, di sini 2, lalu di sini hidrogennya jadi 4, maka di sini 2. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa yang menjadi sistem dari reaksi ini adalah hidrogennya, oksigen, dan H2O-nya. Sedangkan yang menjadi lingkungan itu adalah partikel-partikel udara atau partikel gas-gas lain yang ada di udara, seperti misal ada N2 atau CO2, itu merupakan lingkungannya. Lalu selanjutnya adalah
Manakah sistem reaksi dan lingkungan dari reaksi antara gas ozon dan gas nitrogen monoksida yang menghasilkan gas nitrogen dioksida pada udara yang tercemar. Jadi untuk persamaan reaksinya itu adalah gas ozon bereaksi dengan gas nitrogen monoksida menghasilkan gas nitrogen dioksida, dan ada yang namanya di sini oksigen juga. Nah, dari persamaan ini bisa kita tahu bahwa yang menjadi sistem dalam reaksinya itu adalah ozon (NO3), lalu NO, lalu ada NO2 dan ada O2. Sedangkan yang menjadi lingkungan itu merupakan gas-gas lain dalam udara yang tercemar, bisa jadi CO atau CO2 seperti itu. Selanjutnya, dalam termokimia kita mengenal yang namanya fungsi keadaan. Apa itu fungsi keadaan? Fungsi keadaan adalah suatu variabel yang harga perubahannya hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir, bukan pada jalan yang ditempuh untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi misal kita analogikan seperti ini. Andi ingin pergi ke Jakarta, dia berangkat dari Malang. Nah, jika berangkat dari Malang menuju Jakarta dengan menggunakan kereta, maka ada dua jalur yang ditempuhkan. Yang pertama, dia melalui Surabaya, dari stasiun Surabaya lalu ke stasiun Semarang, barulah ke stasiun Gambir ke Jakarta. Nah, rute yang kedua bisa ditempuh dengan melalui dari stasiun Malang menuju stasiun Yogyakarta, barulah langsung menuju ke stasiun Gambir di Jakarta. Nah, meskipun di sini kalau kita lihat ini keadaan awal, jadi ini keadaan awal, di sini keadaan akhir. Keadaan awal dia terletak pada 455 meter di atas permukaan laut, dan keadaan akhirnya dia sama, berada di 25 meter di atas permukaan laut, meskipun jalur yang ditempuh itu dia berbeda, tapi keadaan awal maupun keadaan akhir itu dia sama. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa apapun jalur yang ditempuh itu tidak akan mempengaruhi keadaan akhirnya untuk fungsi keadaan ini. Jadi, untuk fungsi keadaan ini dia hanya memperhatikan keadaan awal dan keadaan akhir saja. Nah, di sini nanti termokimia itu erat kaitannya dengan yang namanya entalpi. Nah, entalpi inilah yang merupakan fungsi atau dia sifatnya adalah merupakan fungsi keadaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa reaksi kimia itu akan melepaskan energi apabila reaktan memiliki energi lebih tinggi daripada produk. Sedangkan reaksi kimia akan menyerap energi ketika produk itu memiliki energi yang lebih tinggi dari reaktan. Nah, pada tekanan tetap, energi kimia yang tersimpan di dalam suatu zat itu disebut sebagai entalpi atau dilambangkan dengan simbol H. Perubahan entalpi yang disertai suatu reaksi sama dengan jumlah energi yang dilepaskan atau diserap pada tekanan tetap. Nah, entalpi ini merupakan fungsi keadaan, di mana perubahan entalpi suatu reaksi itu tidak tergantung pada jalan yang ditempuh. Ini perubahan entalpi atau delta H ya, itu tidak tergantung pada jalan yang ditempuh. Nah, di sini contohnya adalah reaksi antara gas nitrogen dan gas oksigen menghasilkan gas NO2 ya, di mana reaksi ini dapat berlangsung melalui dua cara. Cara yang pertama itu adalah reaksi langsung, di mana N2 bereaksi dengan O2 langsung menghasilkan NO2, di mana menghasilkan delta H sebesar plus 68 kJ. Perubahan entalpinya plus 68 kJ. Nah, sedangkan cara yang kedua itu melalui dua tahap.
Tahap yang pertama, nitrogen bereaksi dengan oksigen, dia menghasilkan nitrogen monoksida dulu. Yang selanjutnya, nitrogen monoksida ini bereaksi lebih lanjut lagi dengan oksigen sehingga nantinya menghasilkan NO2. Nah, pada tahap pertama menghasilkan delta H sebesar plus 180 kJ, sedangkan pada tahap kedua menghasilkan delta H sebesar min 112 kJ. Nah, dari dua tahap ini kita jumlahkan persamaan reaksinya maupun delta H-nya, maka di sini karena di sini ini ruas kiri ya, karena ini kan dipisahkan tanda panah, di sini ruas kiri, di sini ruas kanan. Nah, karena ini sama-sama 2NO, di sini juga 2NO, bisa kita coret, lalu kita jumlahkan di sini N2, sini turun menjadi N2, lalu O2 plus O2 menjadi 2O2, lalu di sini turun menjadi 2NO2 plus ya. Nah, di sini kita jumlahkan delta H-nya sehingga didapatkan plus 68 kJ. Nah, dari sini dapat disimpulkan meskipun reaksi pembentukan gas NO2 ini berlangsung melalui dua cara, baik secara langsung maupun secara dua tahap di sini tadi, tetap akan menghasilkan delta H yang sama. Karena apa? Karena entalpi tadi merupakan fungsi keadaan di mana dia hanya dipengaruhi atau hanya melihat keadaan awal dan keadaan akhir, di mana keadaan awalnya adalah gas Na2 bereaksi dengan gas O2. Jadi ini keadaan awal, dan keadaan akhirnya adalah dia terbentuklah gas NO2. Jadi dia hanya melihat keadaan awal dan keadaan akhir, tidak melihat atau tidak tergantung pada proses yang dilalui, mau dia berlangsung secara satu tahap, dua tahap, atau tiga tahap, itu tidak akan mempengaruhi untuk besarnya delta H. Seperti itu. Nah, untuk besarnya perubahan entalpi dari suatu reaksi itu tergantung dari beberapa faktor, seperti temperatur, tekanan, keadaan fisik zat. Nah, keadaan fisik zat ini meliputi solid, liquid, gas, dan kristal ya. Jadi ada solid, liquid, cair, gas, dan kristal. Serta faktor yang mempengaruhi lainnya adalah konsentrasi. Nah, oleh karena itu suatu reaksi dapat memiliki harga perubahan entalpi yang berbeda bila berlangsung pada kondisi yang berbeda pula. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka para ilmuwan menetapkan kondisi standar untuk perubahan entalpi pada suatu reaksi yang dilambangkan dengan delta H0, di mana delta H0 ini merupakan perubahan entalpi standar yang diukur pada tekanan 1 atm dan temperatur 25 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, masih mengingat hukum pertama termodinamika dan energi dalam, kita mendefinisikan bahwa energi dalam itu adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dari semua partikel yang ada dalam sistem. Jadi kita tahu bahwa dalam suatu sistem itu partikel-partikel itu bergerak. Nah, karena sifatnya yang bergerak itu, maka dia akan menghasilkan suatu energi, baik energi kinetik maupun energi potensial, di mana penjumlahan dari kedua energi tersebut kita sebut sebagai energi dalam. Nah, pada hukum pertama termodinamika kita tahu bahwa energi dalam dari suatu sistem yang terisolasi adalah konstan, karena dia tidak mengalami atau tidak ada yang namanya perubahan pertukaran materi maupun pertukaran energi. Nah, tetapi jika sistem bereaksi dengan lingkungan atau terjadi pertukaran kalor atau kerja dari sistem ke lingkungan maupun lingkungan ke sistem itu, maka akan mengubah energi dalam sistem tersebut.
Nah, kita tahu bahwa rumusan dari perubahan energi dalam itu adalah Q plus W ya. Q ini adalah kalor yang diterima maupun yang dilepaskan sistem, sedangkan W ini adalah usaha atau kerja yang dilakukan oleh sistem atau yang diterima oleh sistem. Masih ingat perjanjian? Tandanya, jika sistem menerima kalor dia plus, kalau sistem melepaskan kalor dia negatif. Kalau sistem melakukan usaha dia negatif, kalau sistem menerima usaha dia positif. Sekarang kita review lagi hubungan antara energi dalam, kalor, dan kerja. Jadi di sini misal ada tabung silinder di mana ada penampang piston di sini. Pada keadaan awal di sini dia diberi tekanan sebesar F per A, lalu ada di sini ada misal ada usaha yang bekerja ke atas atau pistonnya ini ditarik, maka W di sini W sama dengan F kali S. Seperti itu kan untuk rumusnya, yaitu gaya kali perpindahan, di mana perpindahan yang terjadi di sini adalah sebesar delta H, sehingga rumus W itu adalah F kali delta H. Nah, dua rumus ini kita substitusi menjadi W sama dengan P kali A kali delta H. Jadi di sini F kita gantikan dengan P kali A. Didapatkannya dari sini ya. Dari P sama dengan F per A itu sama dengan F P kali A. Nah, kita tahu di sini delta H ini kalau kita lihat lebih dekat, di sini bentuknya adalah seperti ini, di mana di sini juga ada atau kita sebut sebagai perubahan volume. Nah, perubahan volume di sini kita dapatkan dari luas penampang piston ini dikalikan dengan delta H. Ya, di sini delta V sama dengan luas penampang piston dikali delta H. Nah, lalu kedua rumus ini kita substitusi, di mana delta H itu kita masukkan menjadi delta V per A ya. Nah, tadi kan rumusnya W sama dengan P kali A kali delta H, di mana delta H-nya adalah delta V kali A, di mana di sini kita coret A-nya sehingga tinggal W sama dengan P kali delta V. Nah, kenapa kok di sini ada tanda negatif? Nah, tanda negatif di sini karena di sini tadi kita lihat kerja dilakukan oleh sistem, atau di sini sistemnya dia melakukan ekspansi, sehingga nilai dari usaha atau kerjanya itu adalah negatif, seperti itu. Nah, di sini contoh soalnya, sebuah balon dipompa sampai penuh dengan memanaskan udara di dalamnya. Pada tahap akhir proses tersebut, volume balon berubah dari 4 kali 10 pangkat min 6 liter, jadi di sini V1, menjadi 4,5 kali 10 pangkat 6 liter, jadi di sini V2-nya. Dengan penambahan energi kalor, jadi kan penambahan energi kalor yang artinya sistem dia menerima kalor, sehingga tanda Q di sini itu adalah positif. Asumsikan bahwa balon mengembang melawan tekanan konstan 1 atm, di mana P-nya 1 atm. Hitung besarnya delta U. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung delta U tadi rumusnya adalah Q plus W. Kita harus tahu dulu kan W-nya berapa. Nah, kita hitung pakai rumus W sama dengan min P kali delta V, di mana P-nya 1 atm, delta V-nya itu adalah V2 min V1. Ini bentuk delta V. Sehingga didapatkan kerja yang atau usaha yang dilakukan itu sebesar
min 5 kali 10 pangkat 5 liter ATM. Nah, di sini diketahui bahwa 1 liter ATM itu setara dengan 101,3 Joule, sehingga di sini kita konversi ke dalam bentuk Joule. Kalau kita konversi dalam bentuk Joule berarti tinggal min 5 kali 10 pangkat 5 dikalikan 101,3, maka didapatkan hasil konversinya sebesar min 5,0665 kali 10 pangkat 7 Joule. Nah, barulah di sini ini sebagai W ya. Barulah kita masukkan ke dalam rumus delta U, di mana Q-nya plus 1,3 kali 10 pangkat 8 Joule plus min 5,065 kali 10 pangkat 7 Joule. Nah, kita jumlahkan dari sini. Jangan lupa untuk menjumlahkan ini kita samakan dulu di sini pangkatnya. Jadi kalau kita uraikan ya, di sini kita samakan, misal kita samakan menjadi 10 pangkat 7, maka di sini tinggal 13 kali 10 pangkat 7 plus min 5,065 kali 10 pangkat 7. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 13 dikurangi 5,065 kali 10 pangkat 7 Joule, sehingga hasilnya adalah plus 7,935 plus 7,935 kali 10 pangkat 7 Joule, seperti itu. Nah, sekarang kita menganalisis hubungan antara entalpi, energi dalam, kalor, dan kerja. Kita tahu bahwa rumus energi dalam itu adalah delta U sama dengan Q plus W. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa suatu reaksi kimia itu umumnya terjadi pada tekanan tetap. Jadi untuk tekanan tetap, Q-nya kita ubah ke Q pada tekanan tetap, atau kita breakdown lagi yang W itu sama dengan min P delta V. Nah, dari sini, dari persamaan ini, delta U sama dengan QP min P delta V. Kita ubah QP sama dengan QP sama dengan delta U plus P kali delta V ya. Kita ubah ruasnya di sini. Jadi min P kali delta V kita ubah ruasnya ke kiri jadi positif. Nah, sedangkan entalpi sendiri secara matematis itu dirumuskan sebagai H sama dengan U plus P kali V. Nah, kita tahu di mana entalpi, energi dalam, dan tekanan maupun volume itu selalu mengalami perubahan, sehingga dapat kita rumuskan lagi secara sistematis bahwa delta H sama dengan delta U plus delta PV. Ya. Nah, entalpi merupakan energi kimia yang tersimpan dalam suatu zat pada tekanan tetap. Syaratnya tadi tekanannya tetap, sehingga yang mengalami perubahan di sini hanya volumenya saja, tekanannya tetap, sehingga di sini yang mempunyai nilai delta atau perubahan itu hanya entalpi, energi dalam, serta volume. Nah, kedua rumus ini kita substitusikan atau kita lihat di sini ya. Di sini kan sama-sama delta U plus P delta V, di sini juga sama-sama delta U plus P delta V. Nah, dari sini dapat kita rumuskan bahwa perubahan entalpi itu sama dengan energi sistem pada tekanan tetap, atau delta H sama dengan kalor yang diterima atau yang dilepaskan sistem pada tekanan tetap, seperti itu. Nah, di sini contoh soalnya, ketika 1 mol metana dibakar pada tekanan tetap sebesar 890 kJ energi, kalor dihasilkan. Hitung delta H dari 5,8 gram sampel metana yang dibakar pada tekanan tetap. Nah, di sini
890 kilojoule energi kalor dihasilkan. Dihasilkan yang artinya bahwa sistem itu melepaskan kalor, sehingga di sini tandanya adalah negatif. Kita tahu bahwa energi kalor atau Q tadi adalah sama dengan delta H. Di sini ada kuncinya, tekanan tetap. Jadi Q sama dengan delta H sebesar min 890 kJ per mol. Nah, tugas kita adalah menghitung delta H dari 5,8 gram sampel metana yang dibakar pada tekanan tetap. Nah, ini tadi kan kalor yang dihasilkan per molnya. Jadi kita harus mencari dulu mol dari metana, mol dari sampel metana, yaitu kita menggunakan rumus massa per massa molar. Masanya adalah sebesar 5,8 gram, sedangkan massa molar metana 16 gram per mol. Ya, masih ingat kan menghitung massa molar dari CH4? Jadi misal di sini massa molar CH4 berarti dia massa molar Ce plus 4 kali massa molar dari H. Massa molar C kita tahu itu adalah 12 plus 4, di mana massa molar dari satu atom H itu adalah 1, sehingga 12 plus 4 sama dengan 16 gram per mol. Itu massa molar dari CH4. Sehingga dari sini didapatkan mol dari sampel CH4 itu sebesar 0,36 mol. Nah, di sini diketahui bahwa 1 mol metana itu menghasilkan energi sebesar 890 kJ. Maka energi yang dihasilkan oleh 0,36 mol metana itu berapa? Nah, tinggal kita kalikan delta H-nya, yaitu mol dari CH4 ini kali delta H per molnya, yaitu 0,36 dikali min 890 kJ, sehingga dihasilkan energi kalor yang dihasilkan dari 0,36 mol CH4 atau 5,8 gram sampel metana itu adalah sebesar 320,4 kJ. Nah, kita tahu bahwa jika suatu reaksi berlangsung dengan pelepasan sejumlah energi, maka energi tersebut dilepaskan ke lingkungan. Nah, energi yang dilepaskan itu dapat merupakan energi panas atau energi cahaya. Nah, misal di sini adalah contoh pembakaran dari etana, gas etana C2H6 yang dibakar di udara, dia menghasilkan energi sebesar 169,4 kJ. Nah, delta H di sini dia tandanya atau harganya negatif, yang menunjukkan bahwa adanya penurunan isi panas atau entalpi reaksi. Nah, kalau kita lihat diagramnya, di mana di sini entalpi di reaktan yang awalnya dia tinggi, lalu dia bereaksi menghasilkan produk yang nilai entalpinya itu dia lebih rendah, sehingga didapatkan entalpi H0-nya dalam keadaan standar itu dia bernilai negatif. Nah, suatu reaksi yang berlangsung dengan pelepasan energi atau penurunan entalpi inilah yang disebut sebagai reaksi eksotermik. Nah, contoh reaksi eksotermik dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui atau kita rasakan sebenarnya dalam tubuh kita melalui respirasi seluler. Nah, ketika kita makan dan bernapas atau memasukkan makanan maupun oksigen ke dalam tubuh, maka di dalam tubuh akan mengalami reaksi yang berlangsung di sitoplasma dan mitokondria. Nah, glukosa yang terdapat dalam makanan itu akan diubah dalam proses glikolisis. Proses yang pertama di dalam sitoplasma menghasilkan asam pirufat yang kemudian
Asam pirufat ini dia akan diubah menjadi asetil-CoA sebelum masuk ke dalam mitokondria dan berlangsung reaksi dalam siklus Krebs ini. Nah, dari siklus Krebs maka akan menghasilkan NADH yang kemudian dia masuk ke rantai transport elektron. Nah, dari ketiga tahap respirasi seluler ini akan dihasilkan yang yaitu air dan karbon dioksida serta yang tidak ketinggalan yaitu ATP atau adenotrifosfat. Nah, kalau kita tulis reaksi kimianya secara umum yaitu adalah glukosa C6H12O6, dia dengan reaktannya yaitu oksigen juga, dan tidak lupa di dalam makanan tentu ada kandungan airnya yaitu 6H2O. Dia akan melalui 3 tahap ini tadi, glikolisis, siklus Krebs dan rantai transport elektron menghasilkan 6CO2 plus 12H2O serta tidak lupa adalah ATP atau energi yang dihasilkan dari setiap proses ini. Jadi sebenarnya untuk setiap proses dari glikolisis, siklus Krebs dan rantai transport elektron itu mempunyai atau menghasilkan ATP. Kalau kita total ATP yang dihasilkan dari respirasi seluler ini adalah sebanyak 38 ATP. Nah, selain reaksi eksotermik juga dikenal yang namanya reaksi endotermik. Nah, untuk reaksi endotermik ini suatu reaksi berlangsung dengan penyerapan energi atau kenaikan nilai entalpinya. Jadi terjadi transfer energi dari lingkungan ke sistem, karena sistem tadi menyerap energi dari lingkungannya agar reaksi yang ada di dalam sistem itu dia dapat berlangsung. Nah, untuk itu maka didapatkan nilai entalpi itu dia bertambah. Jadi reaktan yang awalnya dia mempunyai nilai entalpi yang rendah karena dia menyerap energi dari luar atau dari lingkungan, maka yang terjadi adalah entalpinya dia naik sehingga produk memiliki nilai entalpi atau harga entalpi yang lebih tinggi daripada reaktannya, sehingga delta H dalam keadaan standar untuk reaksi endotermik itu dia bernilai positif karena terjadi kenaikan entalpi itu tadi. Nah, contoh reaksi endotermik dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada proses fotosintesis. Kalau kita lihat dalam proses fotosintesis itu dia agar berlangsung reaksinya dia membutuhkan sinar matahari. Nah, sinar matahari inilah sebagai energi kalor yang diperlukan atau yang diserap oleh sistem agar suatu reaksi dia berlangsung atau agar reaksi fotosintesisnya dia berlangsung. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam proses fotosintesis di sini dia reaktannya itu adalah air H2O dengan sini H2O dan karbon dioksida CO2. Nah, di sini dia akan bereaksi jika ada energi dari luar berupa cahaya matahari di mana dia diserap oleh sistem energinya, lalu akan berlangsunglah suatu reaksi fotosintesis menghasilkan glukosa C6H12O6, lalu akan menghasilkan juga oksigen dan juga akan menghasilkan hasil samping lainnya yaitu air atau uap air. Nah, kita tahu bahwa dalam fotosintesis itu dia terjadi 2 jenis reaksi yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di dalam tilakoid. Di sini dia mengubah air menjadi oksigen, sedangkan reaksi gelap di sini dalam siklus Kelvin dia mengubah karbon dioksida menjadi glukosa, yang mana nanti hasil sampingnya itu juga berupa uap air. Nah, di dalam termokimia kita juga mengenal yang namanya energi kimia zat. Nah, kita tahu bahwa entalpi suatu zat itu merupakan energi potensial kimia yang tersimpan dalam suatu zat.
Energi ini itu tergantung pada ikatan yang terdapat dalam suatu zat tersebut. Nah, perubahan entalpi yang menyertai suatu reaksi kimia itu dapat dianggap sebagai hasil dari pemutusan ikatan pada reaktan dan pembentukan ikatan pada produk. Nah, pemutusan ikatan itu dia memerlukan atau membutuhkan energi, sehingga delta H-nya dia bernilai positif atau lebih besar dari 0. Sedangkan pada pembentukan ikatan itu dia melepaskan energi, sehingga delta H-nya itu dia bernilai negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, pada reaksi eksotermik, energi yang dilepaskan pada pembentukan ikatan itu dia lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan pada pemutusan ikatan. Sedangkan pada reaksi endotermik, energi yang dilepaskan pada pembentukan ikatan itu lebih kecil dibandingkan energi yang dibutuhkan pada pemutusan ikatan. Nah, di sini contohnya pada keadaan dasar atau keadaan standar, di sini ada gas hidrogen bromida atau HBr itu dapat dibuat dengan mereaksikan gas H2 dan gas Br2 ya. Nah, menurut persamaan ini maka dihasilkan delta H standar itu sebesar min 72,8 kJ, yang artinya pada reaksi pembentukan gas HBr dari H2 dan Br2 ini dia merupakan reaksi eksotermik. Mengapa? Karena energi yang dilepaskan pada pembentukan 2 mol HBr, 2 ikatan ya di sini. Kan di sini koefisiennya 2. Nah, energi yang dilepaskan pada pembentukan 2 mol ikatan HBr itu dia lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan H2 dan 1 mol ikatan Br2. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan ini dia lebih kecil dibandingkan yang dilepaskan pada pembentukan HBr. Nah, sebaliknya kalau kita balik reaksi ini, maka dia berlangsung secara endotermik karena energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan ini, untuk memutuskan ikatan 2 mol HBr itu dia lebih besar dibandingkan energi yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol ikatan H2 dan 1 mol ikatan Br di sini, Br2 di sini. Jadi di sini terjadi di reaktan ya, di sini di reaktan. Di sini reaktan. Dia terjadi pemutusan ikatan, sedangkan di produk, sini produk, dia terjadi pembentukan ikatan. Jadi kalau yang atas tadi dia ekso karena dia pembentukan ikatan, energi yang dilepaskan pada pembentukan ikatan lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada reaktan. Sedangkan energi pada di sini reaksi berlangsung endotermik karena energi yang dilepaskan pada pembentukan ikatan itu dia lebih kecil dibandingkan energi yang dibutuhkan pada pemutusan ikatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi pengantar termokimia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.